pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, serta belas kasih-Mu kepada seluruh dunia. Yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara kepada kami dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus demi sengsara Yesus yang pedih, kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan seluruh Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Doa novena hari pertama. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus.
Oh kerahiman ilahi yang maha kuasa dan keselamatan orang-orang berdosa, Engkau adalah samudra kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolongan-Mu. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang penuh kerahiman, pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang berdosa dan malang, semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsara-Mu yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji kerahiman-Mu yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
ini dalam situasi di mana dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang sedemikian dekat dengan kita. Tetapi berbeda jauh pula dengan kita. Karena Ia adalah Allah dan manusia, Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun, segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya pada hari ini kita, meskipun dalam suasana prihatin, tetap juga patut bersyukur dan bergembira.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Kami mohon perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau ikut bersyukur bersama dengan semua saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Saudara atau anak terkasih Agung Bimantara, Ibu Yanti yang genap 44 tahun, kiranya Engkau senantiasa mendampingi saudara-saudari kami dalam hidup setiap hari di tengah keluarga, bersama dengan orang tua, sanak saudari, bersama dengan suami, Bapak Yahya Hosea dan anak-anak Lucia, Ezekiel dan Felixiano Hosea. Limpahkanlah belas kasihan, kegembiraan dan sukacita, kebahagiaan dalam hidup setiap hari. Juga kami mohon keselamatan bagi semua saudara kami yang sudah menghadap hadirat-Mu. Bapak Audi Armi Intan 9 bulan yang lalu, Yosef Watapuhun, Aloysius Tueado, Pastor Aloysius Tueado, Franciscus Saverius Watapuhun, Marta Gelole Puhun, Matius Wuliwitan, Bapak Yohanes Tuka 16 tahun yang lalu, Nenek Maria Mude 36 tahun yang lalu, Nenek Marta Leko 2 tahun yang lalu, Ferry Simon Tandiarang 11 bulan yang lalu, Afdon Sapu, Agatha 1, Elizabeth Limbong Dodo, Simon Sanga Tandiarang, Lewi Idan. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan dan kerahiman-Mu kepada saudara-saudari kami, semoga mereka boleh menikmati istirahat yang tenang, tentram dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan badan kehidupan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga umat-Mu yang berduka, supaya mereka tetap sabar dan tabah dalam kedukaan ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulut melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampang dan semaraknya pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik
untuk memandang Dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur Tanggapan Puji Syukur 820. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita.
Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri, bait pengantar Injil Puji Syukur 966. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan para muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka
dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung dan ia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar, di dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada Imam Agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapakah engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam.
Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, karena setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu,
bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu
bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang dialaminya mendatangkan keselamatan bagi kita yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat, pada siang hari ini kita datang mengenang sengsara, derita, wafat Tuhan Yesus. Pada abad pertengahan di Amerika Selatan terjadi banyak perdagangan manusia. Tetapi yang diperdagangkan di sana adalah budak-budak yang disebut budak belian. Suatu hari seorang yang sangat kaya raya mengunjungi pasar budak, dan di tengah kerumunan orang-orang yang diperjualbelikan, ia melihat seorang gadis kecil menangis terseduh-seduh, sangat dalam hatinya, begitu sakit, tampak dari pancaran matanya yang sayu dan sangat menantikan belas kasihan dari tuannya yang mau menjualnya. Melihat itu, segera orang kaya itu meminta kepada tuan pemilik budak gadis kecil ini bahwa dia mau membeli budak gadis kecil ini, dan dia membayar harga yang sangat mahal, sangat mahal. Lalu dia memanggil orang terdekatnya, mungkin pembantunya atau sekretarisnya, supaya segera mengurus surat-surat tanda bahwa gadis kecil ini sudah bebas dari kepemilikan sang tuannya dan sudah bebas dari perbudakannya. Dan setelah negosiasi dan dibayar sangat mahal, orang kaya ini segera pergi dan menghilang, tak tampak lagi. Lalu sesudah itu pembantu orang kaya ini, sekretarisnya mungkin atau pembantu dekatnya atau penasihat dekatnya, itu segera melunasi harga yang sangat mahal dan menerima surat pembebasan dari budak kecil ini. Sesudah itu dia memberitahu bahwa budak ini sudah dibeli oleh tuannya dengan harga yang luar biasa mahalnya. Bukti pembelian itu dia serahkan dengan surat-surat yang lengkap, surat yang resmi. Melihat surat itu dan mendengar kata-kata penasehat orang kaya itu, gadis kecil ini terperanjat, bingung, ada rasa haru yang sangat dalam. Bagaimana mungkin ia bisa dibebaskan? Harga yang begitu mahal dipatok oleh tuannya, tetapi toh ia dibebaskan dari perbudakannya. Dia menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih lagi, bukan pula karena takut, tetapi karena kebahagiaan dan sukacita yang tak dapat ia ungkapkan. Lalu dengan suara kecil ia mengatakan, "Siapakah orang yang membebaskan saya ini? Di manakah orangnya itu?" Jawab
sang sekretarisnya mengatakan, tuan saya yang membayarnya, tetapi tuan saya sudah pergi. Melihat banyak orang diseret dan akan dibawa untuk dijual, dia semakin berbahagia bahwa dia dibebaskan, sehingga tanpa sadar dia langsung bertekuk lutut di hadapan sang sekretaris atau pembantu tuan itu dan mengatakan, aku harus bertemu dengan tuan yang membebaskan aku dan aku mau mengabdi dia seumur hidup saya. Hutang budi karena dibebaskan dan karena merasa merdeka mendorong gadis kecil ini untuk bertemu dengan tuan itu. Ia ingin mengucapkan terima kasihnya dan sebagai tanda terima kasih dia mau mengabdi kepada tuan yang membebaskan dia seumur hidup lagi tanpa diminta. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam suatu pengajarannya Yesus mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata-kata Yesus ini terungkap dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Yesaya bab 52. Bagaimana sang hamba Yahweh mengalami derita, bukan karena kesalahannya, bukan pula karena kebodohannya, tetapi karena cintanya yang luar biasa kepada Bapa dan cintanya yang sangat besar kepada manusia. Di sana sangat jelas digambarkan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Ia biasa mengalami penderitaan, kesakitan, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kita pun dan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan. Jadi orang ini tidak pantas untuk kita pandang. Orang ini sangat terhina, rupanya tidak menarik. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Jadi itulah dunia sekarang, menganggap Yesus ini sangat terhina. Buktinya dia disalibkan. Tidak ada orang yang disalibkan seperti Yesus yang hebat seperti itu. Disiksa, diludahi, dipukuli, ditendang, dan dimahkotai duri. Duri ini sangat luar biasa pedisnya. Ketika seseorang dimahkotai dengan duri yang khusus ini, yang hanya ada di tanah Israel, itu ketika kita ditusuk sangat pedis dan sangat dalam, perih, luar biasa. Semakin Yesus bergerak, semakin dalam tertusuk oleh duri ini. Ini sangat luar biasa penderitaan. Tetapi Yesaya mengatakan derita Yesus adalah karena kesalahan kita, karena kecongkakan kita, karena kesombongan kita, karena dosa-dosa kita. Yesus mau menerima semuanya itu. Aneh Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang menghinakan Yesus, tapi Yesus toh tidak melawan, Yesus toh tidak membalas. Bahkan di kayu salib sebelum ia meninggal, ia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus sudah dihina, Yesus sudah disiksa dan dibunuh, tetapi masih toh mau mengampuni. Ini cinta yang bukan setengah-setengah, bukan kaleng-kaleng, bukan pula yang biasa-biasa, tapi cinta yang amat luar biasa. Mana ada orang diperlakukan sangat hina, diperlakukan sangat tersiksa, masih mau mengampuni, dan lebih daripada itu masih mau menyelamatkan. Nah, pertanyaan dasar bagi kita,
Apa yang sudah kita lakukan untuk Yesus? Apakah kita juga tahu berterima kasih kepada Yesus? Ia mau menderita. Ia mau mengampuni kita. Mana bukti cinta kasih kita? Apakah kita juga sanggup menderita untuk kebaikan orang lain? Apakah kita berani mengampuni? Sanggup mengampuni? Belum cukup 1 minggu, kita dikejutkan oleh 2 peristiwa. Peristiwa atau tragedi kemanusiaan. Pertama pada tanggal 28 hari Minggu di Gereja Katedral. Kedua pada hari Rabu yang lalu. 2 hari yang lalu itu juga ya peristiwa penembakan di markas itu Polri. Nah, mereka ini berani mati. Tetapi kematian yang mereka terima atau hadapi bukan karena kematian karena kebenaran, tetapi karena ya kesalahpahaman atau juga karena paham yang tidak benar. Menganggap bahwa dengan membunuh orang lain, dengan melukai orang lain, maka mereka akan menerima pahala, keselamatan, bahkan langsung masuk surga. Ini paham yang sangat keliru. Sebaliknya, pada peristiwa hari ini dalam pasio yang panjang, kita mendengarkan bagaimana Yesus dipermainkan, diolok-olokkan, bahkan sesudah itu dia disesah dan dibunuh. Ini karena suatu kebenaran, karena suatu cinta. Yesus sendiri mengatakan ketika ditangkap, ketika Petrus mau membela gurunya, dia mengatakan, apakah engkau tidak tahu kalau aku mau, aku bisa membebaskan diri. Tidak ada yang sanggup itu mengalahkan kuasa dari Bapa. Tetapi biarlah semuanya yang terjadi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kematian yang mendatangkan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari, 2 hal yang dapat kita renungkan pada peristiwa Jumat Agung. Beranikah kita berkorban seperti Yesus? Walaupun kadang-kadang kita dihina, dipermalukan, dan dianggap bukan apa-apa, tetapi karena kebenaran. Kedua, beranikah kita mengampuni? Walaupun kadang-kadang kita dimusuhi, sangat dibenci, tetapi Yesus mengatakan seorang murid yang sejati selalu mau siap mengampuni. Dan itu juga dikatakan oleh Yesus tadi malam dalam perayaan Kamis Putih, supaya kita mau saling melayani dan saling mengampuni. Sebab dengan saling melayani dalam kasih dan saling mengampuni dengan tulus, di sanalah terpancar kehidupan yang baru. Semoga peristiwa Jumat Agung ini memancarkan kehidupan baru bagi kita, karena kita mau setia dalam pelayanan kasih dan mau saling mengampuni dalam ketulusan. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa kita kepada Allah sebagai wujud yang menjadi kebutuhan kita semuanya. Kita masuk dalam doa umat meriah. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia.
dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah untuk Bapa Suci. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman, dan semoga Bapak Paus kami Kau berikan kekuatan dalam pelayanan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah untuk para pejabat gereja dan seluruh lapisan umat. Marilah kita berdoa pula untuk Uskup Agung kita Yohanes Likuada, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja-Mu. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu, khususnya bagi uskup kami, Monsinyur Yohanes Likuada, para imam-Mu, para diakon, dan segenap umat-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, kami semua boleh mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah untuk persatuan umat Kristiani. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatakan dan menyatukan yang tercerai-berai serta memelihara yang telah dipisahkan satu sama lain agar mereka tetap bersatu. Kami mohon pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah untuk para pemimpin negara. Marilah berdoa pula
untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu-lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, khususnya Bapak Presiden kami dan para menterinya, serta seluruh aparatur negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh negeri kami ini dan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan para bangsa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk para penderita akibat virus COVID-19, marilah berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang menderita sakit akibat pandemi virus COVID-19, agar supaya Allah membantu mereka untuk dapat pulih kembali seperti sedia kala. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, saat ini begitu banyak umat-Mu mengalami sakit yang diakibatkan oleh wabah virus COVID-19. Sudilah kiranya Engkau berkenan mendampingi, melindungi, dan menyembuhkan mereka, karena Engkau adalah Allah Maha Baik dan senantiasa menginginkan semua menjadi baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk para petugas medis yang merawat korban virus COVID-19, marilah berdoa pula untuk petugas medis, para dokter perawat, dan siapa saja yang terlibat dalam perawatan para korban wabah virus COVID-19. Sudilah kiranya Engkau membantu mereka untuk merawat dan mendampingi para korban sehingga mencapai kesembuhan. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau tahu betapa pentingnya peran petugas medis, para dokter, perawat, dan relawan kesehatan yang berada di garis depan dalam upaya menolong dan melayani para korban wabah virus COVID-19. Lindungilah dan bantulah mereka agar dapat melaksanakan tugas mulia ini. Semoga Engkau berkenan memberikan mereka rahmat-Mu yang berlimpah, agar mereka tetap setia dalam tugas kemanusiaan yang mulia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk mereka yang meninggal karena wabah COVID-19, marilah berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang berpulang ke hadirat-Mu akibat wabah virus COVID-19. Bukalah pintu surga bagi mereka dan berilah rahmat pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka layak dan pantas menghadap di-Kau. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Terimalah saudara-saudari kami yang meninggal akibat wabah virus COVID-19 dan semua orang yang telah meninggal yang kami doakan di dalam ibadat Jumat Agung ini. Mereka yang sudah kami sebutkan namanya pada awal
ibadat ini. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dalam kedamaian abadi bersamamu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi keluarga mereka yang masih berziarah di dunia ini. Semoga iman dan pengharapan mereka tidaklah goyah dengan kehilangan sanak keluarga yang mereka cintai, tetapi sebaliknya mereka tetap teguh dan lebih mengandalkan Dikau dalam hidup ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Berdirilah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita melewati upacara sabda lewat doa umat Maria yang sudah selesai, kini kita masuki upacara penghormatan salib. Karena situasi kita tidak seperti yang biasa-biasa 2 tahun yang lalu, kita sudah memasuki masa pandemi virus corona 19 atau virus corona 19 ini sudah 1 tahun persis ya. Pada bulan Maret kita mulai lockdown negara kita ini. Maka dalam ibadat ini kita mau mengadakan upacara penghormatan salib, bukan dengan penciuman salib, tetapi dengan hanya menundukkan kepala di hadapan salib yang ada di depan ini. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada Sang Mesias penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan kepala untuk menyatakan hormat kita dan cinta kita yang dalam kepadanya.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah upacara penghormatan salib, mari kita berdiri, kita memasuki upacara persiapan komuni. Kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu itu dalam diri kami, agar kami yang telah mengambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, saya akan mengulurkan tangan, kita menyiapkan hati untuk menerima berkat. Marilah menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang telah mengikuti penggenapan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya, dengan berkat melimpah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Jumat Agung kita sudah selesai. Kita melanjutkan hidup kita dalam ketenangan dan damai Tuhan. Amin.